Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba, alhamdulillah para ibu, para bapak, kita bisa meneruskan kembali ya, mudah-mudahan untuk menambah ya, mudah-mudahan kita ini termasuk kun aliman au muta'aliman. Nah, kalau tidak panjenengan dados tiyang ingkang ngulang au muta'aliman atau wong kang belajar. Insyaallah kalau dalam posisi itu ya, sebagai nambeli kekurangan ibadah kita untuk menyempurnakan. Oleh karena itu saya berharap yang aktif ibu-ibu, bapak-bapak, nah, kalau sekiranya ada sesuatu yang belum paham, monggo langsung mawon diusul. Sebab kadang-kadang ngapunten ini, kalau kadang-kadang masih mirsani bapak-bapak, kirangan ibu-ibu sing wudu nih. Ngertos wudu nggih, tempat wudu. Kadang-kadang sikute kebutuhan dibasuh. Wudune itu hanya separuh tangannya itu. Ya, itu. Menurut rukun ya, perwuduan kan boten sah. Tapi mosok kita ingatkan, Pak, ngapunten nggih, wudu ten panjenengan boten sah. Kan tersinggung. Nggih. Ya. Kathah niku Bu, boten ketemu. Terus kadang-kadang boten tertib ya, mantun ngusap wajah niku ya itu langsung kepala, tangan langsung kaki. Nah, ya, padahal ayatnya idza kuntum ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ila itu lil ghoyah, jadi sampai dengan, jadi sikut itu harus dibasuh sampai dengan sikut. Wamsahu biru usikum, kemudian kamu mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala. Ya, kalau yang seluruh kepala biasanya kan langsung itu. Kalau yang sebagian, nah sebagian itu ada dua pendapat. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i boleh teng pundi mawon, di depan, di belakang, di tengah, sepenting bagian dari kepala. Apa yang disebut kepala? Kepala itu yang ditumbuhi rambut. Ya. Kalau wajah, apa yang disebut dengan mimandapiti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut ila dakon. Min bainal udaini. Jadi yang di wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di atas. Yang botak bagaimana? Yang mengikuti yang normal, yang botak. Ini perlu ini ngapunten. Yaitu. Nah, kita kan belajar itu dalam rangka menambah kesempurnaan. Masbuk juga begitu, ngata salat masbuk nggih. Kalau masbuk itu dianggap satu rakaat kalau kita menangi rukunya imam, ya, yang kita anggap imam. Dan masbuk itu boleh dengan orang yang belakangnya kalau imam tidak habis itu. Nah, orang yang belakangnya ini apakah sholat sunnah atau sholat wajib, ketika kita ini masbuk umpama itu sah-sah saja itu. Ada orang yang akan kita jadikan imam dengan nepuk badannya ya, sebagian, tapi jangan sampai bikin kaget. Nah, itu boleh. Tetapi yang kita jadikan imam itu sholat sunnah, kita makmumnya sholat wajib, kan sah itu. Ngoten Bu. Oleh karena itu kalau pengawasan itu, nah maksud kita mengadakan pengajian rutin habis subuh itu ya dalam rangka itu. Terus yang kedua, monggo kita tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh jagi prokes ingkang saestu nggih, protokol kesehatan. Kula pun gurui ya. Bukan berarti saya gurui ya. Sing gadah pilek-pilek gadah niku apa kalau punya singgungan dengan orang kathah ya. Ya, kalau memang 3 hari gak sembuh-sembuh ya diswab. Ya,
Pulau ini alhamdulillah bulan ini mungkin sudah 3 kali ini. Saya kemarin aja ke sini, sebelum ke sini khawatir dianggap meragukan oleh jamaah, tak swab dulu Bu. Ya. Hasilnya negatif. Walaupun sampun divaksin, ya memang manfaat vaksin itu bisa, katanya Kepala Dinas Kesehatan Jombang, bukan berarti tidak terpapar. Ya masih juga terpapar. Hanya bedanya kalau yang sudah kena vaksin insya Allah ada daya tahan. Cuman sekarang kan dipermasalahkan Sinovac dengan RJT ya, AstraZeneca. Konon Sinovac tuh harus 3 kali katanya. Sudah 2 kali mau ditambah lagi katanya, tapi wallahu a'lam. Itu menurut berita. Oleh karena itu panjenengan sing sampun vaksin pun ngantos rumongso digdoyo. Karena masih terpapar, walaupun ada ketahanan daya tubuhnya insya Allah lebih bagus daripada yang belum vaksin. Vaksin itu adalah Pak Ahsin kan. Vaksin itu katanya guyonan teman-teman, Pak Ahsin. Pak mongko Ahsin itu saya. Jadi vaksin deh kalau divaksin mongko saya. Ngoten Bu, ngapunten nggih, ini kita ini kan semakin ini sekarang semakin tinggi katanya penyebaran COVID-nya itu dan cepat. Nah, oleh karena itu kalau ada keluarganya yang terpapar pun, ibu-ibu di rumah jangan panik, Bapak ya. Karena bisa diisikapi dengan isolasi mandiri suami istri. Ya, kebetulan saya punya teman ya sudah 2 minggu ini isoman, cuman di Kediri Bu, bukan di sini. Ngapunten nggih. Bukan isoman mandiri. Itu berita perkopitan sekarang ini dan yang meninggal terutama di daerah Paciran ini ngantos daerah Tuban ini pesisir utara ini karena itu ibu-ibu pun ngantos tumbas iwak teng Paciran nggih. Nah, bene tumbas iwak mereka kan kathah pasar ikan karena kathah nelayan. Nah, syukur kalau bisa belanja online ya Mas. Ini Mas Dwi ya. Bisa nggak ngantari ibu-ibu beras, telur, melayani online, pesan antar tempat supaya tidak banyak keluar. Nggih, monggo kita terus akan malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minggu yang lalu kita sudah sampai kepada bagaimana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani nguji Rasul kita untuk mencemooh ya, seolah-olah kekuasaan Nabi Sulaiman sehingga menduduki singgasana yang istimewa dianggap itu dibarengi dengan sihir. Walaupun akhirnya ditolak oleh Gusti Allah, wa maka paro Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Tetapi bagaimanapun mereka mewarisi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Memarisi, mempelajari ilmu persihiran, walaupun ilmu persihiran itu tidak ada sedikit pun manfaatnya untuk. Tetapi ingat madoroti ternyata ini ilmu persihiran itu ya madoro bisa membuat orang ya itu. Tetapi di akhirat akan mendapat kutukan. Walaupun begitu tamatati angel. Makanya diteruskan kembali ayatnya itu dengan apa? Dengan jadi rumah tangga yang sedang tenang-tenang, harmonis, digoda untuk bagaimana suami atau istrinya minta cerai. Ya, itu penyakitnya iblis. Fayat ta'alamuna minhuma mayufariku bainal mar'i wa jaujihi. Orang yang sedang sehat-sehat kemudian dibahayakan karena iri. Nah, ayat ini juga sama. Ayat ini juga sama dengan ayat sebelumnya 104 itu. Kita kan sekarang 105 ya, 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Nah, ini ayatnya tuh. Walaupun Gusti Allah sendiri nyemoni seandainya awakmu orang-orang Bani Israel, awakmu tu iman kepada Nabi dan percaya kepada Al-Quran, watakaulan awakmu pada takwa wedi marang siksani Gusti Allah, yaitu dengan meninggalkan sihir,
tapi ternyata sihir itu gak bisa ditinggalkan sampai sekarang beranak pinak. Nah, itu la masubatun, sungguh kamu juga akan mendapatkan pahala. Tapi kalau iman dan takwa dari siapa? Min indillahi, saking Gusti Allah. Dan ingat, maksubatun itu khairun. Nah, wujudnya pahala itu adalah kebaikan yang luar biasa. Laukanu ya'lamun, tetapi seandainya kamu mengetahui. Nah, kita teruskan lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lah, ini kepada kita ini orang iman, yaitu di sini ke orang-orang yang beriman sebagai pengikut Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqulu, ojo ngucap sira kabeh orang-orang yang beriman li nabiyyi marang Kanjeng Nabi Muhammad, ngucap napa? Ro'inan itu artinya itu ungkapan yang menurut bahasanya orang Yahudi itu penghinaan. Walaupun ro'inan itu sebetulnya katanya itu muro'ah itu ngerekso. Ngerekso, perhatikanlah. Nah, itu. Tetapi oleh orang-orang Yahudi ungkapan ro'inan itu artinya pelecehan sebagai alat untuk membuli Rasul dengan kata-kata ro'ina itu teramat bodoh. Nah, jadi kalau Rasul dibodoh-bodohkan itu jangan kaget loh. Nabi Sulaiman dianggap singgasananya menggunakan sihir, itu jangan kaget. Jadi para nabi, para rasul dari dulu itu selalu dikuyok-kuyok oleh umatnya itu. Bahkan Rasul itu menurut satu riwayat Nabi kita itu wafatnya juga kena sihir, wafatnya itu kena racun. Menurut riwayat, cuman riwayat ini dianggap tidak sahih, tetapi banyak dibenarkan oleh kelompok Syiah kalau Rasul itu diracun. Jadi kalau panjenengan umpama ngapunten ya, ono sing apa tak racun IJJ ini ben kan, insyaallah tawar ngapunten kan saya usahakan. Kalau ibu-ibu diracun itu kalau bapaknya nikah lagi, nggih, itu racun itu. Jadi ro'ina itu artinya teramat bodoh. Padahal Rasul itu punya sifat, ada berapa sifat Rasul, Bu? Ada 4. Salah satunya fatonah. Fatonah itu cerdas dan bijak. Rasul itu disifatakan satu siddiq, benar, jujur. Gak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan ketika ada kerenteng yang kurang serg saja oleh Gusti Allah langsung ditegur. Ya. Abasa watawala anja'ahul a'ma. Itu teguran Gusti Allah kepada Rasul. Ketika ada orang buta mau datang ke Rasul, kok Rasul itu sepertinya gak seneng. Nah, itu. Tahu-tahu langsung ditegur. Abasa watawala anjahul, Rasul ojo ngono, ya apa wong buta, wong kempe, semper, macam-macam itu semuanya makhluk Gusti Allah. Tetap harus melayani dengan ketulusan dan dengan senang. Oleh karena itu ibu-ibu ya yang jadi pengurus RT, pengurus PKK, bapak-bapak yang ngurusi masjid ya, walaupun kita ini dikuyok-kuyok itu ya alhamdulillah, karena Nabi pun ya dihina, dikuyok-kuyok. Dan ngapunten Bun, itu ceritanya ngoten Bu. Wa kanu yaquluna lahu zalika wahya ya bilugatil Yahudi sabun minaruuna. Mestinya kata ro'ina itu dari akar katanya yang mempunyai masdar muro'ah itu ngerekson jogo, perhatikan. Tetapi orang-orang Yahudi menganggap kata ro'ina ini dari kata ru'una. Ru'una itu kumprung banget, bodoh sekali.
Dan itu sebagai ucapan kepada nabi kita, sebagai wujud penghinaan atau pelecehan kepada Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wa khatabu bihan nabiyya. Ya, jadi oleh karena itu panuhal mukminuna anha, oleh karena itu orang-orang yang beriman kados panjenengan sedaya pun ngantos ngelecehno kiyaine, ngelecehno ustade, termasuk panjenengan sing istri-istri ngelecehne suaminya pun ngantos bu nggih, wah awakmu gak iso nyambut gawe, aku pengin gelang kok gak iso tuku-tuku, pun ngantos ngoten nggih. Satu hal aib bagi istri itu ngelecehno suami. Mau semangan karo tempe, tahu tempe, kapan nyambut gawe, sekali-sekali makan sama atina ya. Pidunya hasanah pun ngantos justru istri itu banyak mendoakan suaminya, mudah-mudahan angsalnya mudamel ingkang dapat rezeki kahalal kang yang suci, pun ngantos panjenengan doakan suaminya mendapatkan rezeki yang banyak tetapi tidak halal. Nah, biasanya bapak-bapak kalau duitnya banyak pengen nikah lagi bu. Duitnya banyak cukup untuk ngingoni bojo siji, ternyata golek bojo loro kurang bojo telu kurang bojo papat, jarene netepi dawuh jarene alasan itu. Kalau duitnya sudah duitnya gak banyak, kawin akeh pisan ruwet kan. Nauzubillah min zalik ya. Wa qulu lan ngucap sira orang-orang yang beriman ai badalaha sebagai ganti dari kalimat ro'ina. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi kita, yang beriman kepada Al-Qur'an pun ngantos mengungkapkan kata-kata yang melecehkan. Nah itu. Kalau dulu kan Rasul yang menyampaikan Quran ini. Nah kalau sekarang kan para kiai, para ustadz. Makanya bahkan di dalam kitab namanya Ta'lim Muta'alim, kalau di pesantren-pesantren biasanya diwaosaken itu kitab yang menjelaskan tentang tata cara kados nopo adabul murid kepada ustadznya, sampai wamin taukiril ustadi taukiri auladihi. Sebagian dari memuliakan gurunya itu juga memuliakan keluarganya. Makanya kalau ulama kiai sepuh dulu ya, itu gak wani nang gurunya. Bahkan ada kiai di Jawa Timur itu dia sudah alim, sudah terkenal secara nasional. Ketika disuruh pidato di pondoknya itu sampai kepuyuh-kepuyuh bu. Ini saking apa? Kula niku wedi. Padahal kiai gurunya itu sudah tidak ada dan kiainya sejaman dengan dia waktu mondok temannya. Itu boten berani itu ada. Dan itu saking tawaduknya ya, karena alasannya ya ini, alasannya Al-Qur'an saja ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina pun ngantos panjenengan mengungkapkan ungkapan yang melecehkan. Anak sekarang enggak ya, wani-wani nang gurune nggih. Bahkan orang tuanya juga kalau anaknya diselentik oleh gurunya ada yang melaporkan sebagai pelecehan. Sekarang kan gitu nggih. Padahal siyen niku zaman kula cilik ngaji itu kiyaine betok pecut mboten saged. Dan ngapunten Bu nggih, ngewuruk anak saiki angel itu minta ampun. Kalau panjenengan mboten percados monggo titeni kalau sore mriki napa pas TPQ buka. Kalau memang ingin jelas, monggo kula undang teng gen kula, teng omah kula. Anak usia 3 tahun, 4 tahun ngantos 5 tahun itu rajin ngaji. Tapi ya itu wangele sakpole. Menirukan satu huruf itu Bu, ada yang 1 minggu itu enggak lolos. Nah ini makanya kalaupun ngoten niku sering kula
ibu-ibunya dikumpulkan, Bu ngapunten nggih, monggo kita sami-sami berdoa kangge anak-anake supados anak kita niku saged wonten. Nah, terutama pengalaman itu Bu nggih, ngapunten itu dalam ibu-ibu dan bapak-bapak yang kondisi di rumahnya itu menyebabkan anaknya broken home. Itu hati-hati anak-anak yang terindikasi broken home itu, masya Allah itu. Monggo ya, makanya kan ada doa ya, kalau subhanallah walhamdulillah, kemudian diakhiri dengan Robi aina auladana. Duh Gusti, mugi-mugi panjenengan ngrekso auladana. Ada lagi is'ad auladana. Ada lagi yang ya panjenengan mudah-mudahan ya nulungi. Itu kalau tiang-tiang sepusien Bu, ya makanya kadang-kadang tiang sepusien iku anake kathah kok saged lolos. Kita ini kadang-kadang anak siji loro pun sambatan napa malih gangsal kadang. Kula niki gangsal Bu anak. Nah, ini Bu nggih, jadi mau ngapunten, ini bukan berarti kalau jadi kiai harus dihormati, tidak seperti itu. Tetapi memang sebaik adabnya murid kepada guru itu memang ada. Sama dengan ini adabnya kita kepada Rasul pun ngantos. Makanya kalau ada pelecehan kepada Nabi mesti dapat perlawanan yang cukup. Karena apa? Ya, wa qulu lan ngucap sira orang-orang yang beriman badalah ungdurna. Nah ini ungdurna. Jadi dibenar boleh kalau ngoten Rasul, yaitu kita sebagai umatnya boleh mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang berhubungan mugia panjenengan ningali, yaitu ungdurna ay ungdur ilaina. Ungdurna itu maksudnya undur ilaina. Ngoten serius Bu nggih. Jadi boleh dengan ungkapan kalau ngoten nggih panjenengan mirsani masa kepada Nabi delon aku kan gak pantas. Mirsani dumateng kita. Mirsani nggih. Wasma'u lan mindanget sira ngerungokno sira kabeh orang yang beriman. Aima tu maruna bihi sama akobulin. Jadi jadi kamu yang beriman boleh ngucap kepada itu ungdurna wasma'u lan di sini itu wasma'u itu ngerungokno sira kabeh orang-orang yang beriman ma ing napa mawon tu maruna kang wis den perintah maring sira kabeh bihi kalawan ma. Jadi kalau memang kita ingin jadi orang baik ya ikuti saja, dengarkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita. Tapi mendengarkan yang bagaimana? Sama akobulin mireng akan tur langsung dipraktekkan sebisa mungkin. Boleh jenengan itu umpamanya sedikit semacam kurang serp dengan orangnya, tetapi kalau orang itu menyampaikan Al-Qur'an panjenengan pun ngantos sengit dumateng Qur'ane nggih. Boleh orang itu menyampaikan hadis, terutama hadisnya umpamanya sing rada nyelekit. Nah, kan kadang-kadang Al-Qur'an dianggap rada nyelekit. Seperti di dalam awal surat Al-Baqarah itu, kalau orang yang kafir ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an kemudian bukan tambah seneng, bukan tambah iman, tapi justru tambah sakit. Semakin banyak Al-Qur'annya yang dibacakan kepada mereka, dan kebetulan seperti ayat ini, dan kebetulan menyinggung kahanan kelakuannya seseorang, yaitu seperti ini, waktu kuno ini, ojo sampai awakmu ngilokno gurumu, tahu-tahu dia sudah biasa, ya.
bahkan umpamanya memfitnah macam-macam. Nah, itu ketahuan menurut ayat ini yang disalahkan ya jangan Al-Qur'an, boleh nyalahkan orang nyampaikannya tapi hadisnya pun disalahkan. Seperti ada hadis man atakahinan, padahal bolak-balik datangi para dukun. Macam-macam kan untuk kebutuhan sekarang ya. Bahkan orang Surabaya dukunya di Malang Selatan ya diparani. Nih, bahkan ya, itu ada Bu Malang Selatan sana. Ya, walil nah ini sama qabulin. Jadi artinya jangan sampai ngilok ustade dilokno. Gak apa-apa, yang penting panjenengan pun ngantos ngilokno Qur'ane, pun ngantos ngilokno hadise. Wa Al-Qur'an hadis itu sami-sami dawuh Gusti ingkang Maha Kuwaos. Hanya bedanya itu kalau hadis itu kan secara pribadi langsung kepada Nabi. Nah, kalau Al-Qur'an ini memang untuk mendapatkan syahadah istifadhahnya itu melalui malaikat Jibril. Makanya kan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu saja nih Quran karo hadis itu boten-boten bedane. Sami-sami dawuhipun Gusti ing Maha Kuwaos. Kanjeng Rasul hanya ditugasi menyampaikan. Nah, itu sajane ngoten. Walil kafirina lan iku tetep ing atase wong-wong ing kafir. Nah, ini itu hiburan untuk kita ini. Azabun alimun, azabun utawi siksa alimun kang menyakitkan. Ya sudah siksa menyakitkan, gak ada siksa yang tidak menyakitkan Bu nggih. Kalau siksa itu pasti menyakitkan. Huwa utawi siksa ingkang mulimun menyakitkan itu ay anaru nyemplung neraka. Jadi wong diancam masuk neraka saja orang Bani Israel mengatakan natamasanaru illa ayama ma'du, ora bakalan aku masuk neraka. Toh kalau masuk neraka pun paling beberapa hari saja. Makanya dijawab oleh Gusti Allah pengilohan orang Yahudi, orang kafir kepada Rasul yang menganggap tidak akan lama masuk neraka, dijawab yaumingkana mikdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Ya gak apa-apa awakmu sedino, tapi ilingo sedino di neraka podo karo 1000 tahun kamu di dunia. Sedangkan ada nggak orang yang hidup 1000 tahun di dunia? Gak ada. Ngoten serius nggih. Nah, kalau kemudian diteruskan lagi ayat ini sama ini maya wadul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina maya waddu selamanya ora demen. Ma itu artinya di sini ma itu tidak, ya wadu itu demen. Selamanya orang-orang ahlul kitab maya waddu boleh diartikan ada kata selamanya Bu nggih. Maya waddu matu ora demen sopo aladina wong-wong kaparu kang podo kafir sopo si aladina bayane si aladina min ahlil kitab tegese wong kafir soko Bani Israel lan orang Yahudi Nasrani. Ahlul kitab itu ada yang mengartikan semua kelompok agama yang pernah menerima kitab suci yang atau kitab yang disucikan. Termasuk kalau menurut Muhammad Abdu itu siapa? Orang-orang Hindu Buddha. Jadi itu kategori ahli kitab. Nah, walaupun ada perdebatan nanti ahli kitab itu boleh dinikah apa tidak untuk orang yang beragama Islam. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi memang berat Bu. Nikah beda agama itu berat. Saya punya buku, ya, orang bercerita tentang betapa sulitnya mendidik orang yang beda agama. Ya, istrinya boleh katut, ternyata anaknya sulit. Nah, itu. Walal musyrikina begitu juga orang-orang musyrik itu ya sama-sama orang bakal demen. Tidak senang, artinya kalau tidak senang orang-orang kafir, orang-orang ahli kita, orang-orang musyrik, tidak senang dengan apa? Ayunazzala alaikum min khairin. Ayunazzala yentan
den turunaken alaikum ing atas sira kabeh kumnya di sini kembalinya kepada alladzina kafaru min ahlil kitabi. Jadi tidak senang orang-orang kafir itu kalau mereka mendapatkan khairin mir rabbikum, sajane mendapatkan bimbingan Rasul, mendapatkan adanya wahyu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, itu sesuatu yang baik saja nih. Tapi mereka tuh gak seneng. Mengapa mereka gak seneng? Hasadan. Nah ini karena mereka iri hasud. Ngapunten Bu nggih, kalau sudah punya penyakit hasud pancen ya Allah angel. Angel. Nah itu. Nah, kemudian ini hiburannya bagi orang yang beriman, wallahu yahtasu bi rahmatihi mayyasha. Nah ini wallahu tawi Gusti Allah iku yahtasu iku akan mengkhususkan ya bi rahmatihi marang rahmate Gusti Allah ay nubuwatihi, tegese maksudnya rahmat di sini adalah mengangkat nabi yang punya yang secara prerogatif haknya Allah sendiri. Mayasa dumateng tiang yasa kang dikendaki sapa si man saking Gusti Allah. Jadi irinya itu gara-gara nabinya bukan diangkat dari golongan mereka kan itu. Jadi sudahlah kalau orang sudah iri, mengapa ya? Nah, kadang-kadang kita ini dianciki yaitu penyakit iri. Mengapa nang uang itu ngarani tiang. Nauzubillah min ya itu tadi. Mengapa pengurus masjidnya itu kok Ustadz Nasir? Ya kan? Mana Ustadz Nasir? Nah itu. Mengapa jadi ini ke Pak Sarwan? Itu Pak Sarwan ada. Itu ini alhamdulillah Pak Sarwan itu mudah-mudahan sehat terus nggih. Ya. Termasuk orang lami Pak Sarwan ini. Zamane Pak Jasim bolone itu ya. Pak Jasim tasih wonten nggih. Nah, terus Pak Haji Anwar itu. Pak Saiful Anam itu. Ini ya Pak Saiful Anam sudah almarhum nggih. Itu tiang-tiang lami sing sien ngurusi masjid meriki. Nah, alhamdulillah nih yang masih sehat ini Pak Sarwan nggih. Mudah-mudahan sehat Pak Sarwan nggih. Ya, alhamdulillah. Dia pun diiri panjenengan kok iri kok Pak Sarwan. Memang beliau ini apa? Ya. Yahtasu bi rahmatihi may yas. Wallahu utawi Gusti Allah iku dul fadlil adim. Dul itu kang anduwene yang memiliki keutamaan sangat istimewa. Ya sama dengan ketika ngilokno ahli-ahli nuzum, ahli-ahli syiar kan juga gitu. Awakmu kok gak percaya tah bahwa rahmat Gusti Allah, anugerah Gusti Allah itu luar biasa. Sedangkan yang kamu mempelajari itu membahayakan tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, yang Pak itu kadang ayat manan apa ayat sebelum nah, itu kan itu. Ngoten Bu nggih. Nah, ini memang apa namanya orang ini kalau sudah nauzubillah min zalik, makanya orang hasad itu juga akan menghabiskan pahala orang yang jadi artinya apapun yang dilakukan oleh seseorang yang sudah punya penyakit iri itu akan hilang. Kama yatu hatoba anaro kan gitu. Kama yatu naro al hatoba seperti halnya geni mangan api sing yang kering kan itu, makan kayu yang kering kan itu. Orang kalau sudah punya penyakit hasad, makanya bahasa yang lebih populer metengkreng, nggih metengkreng. Pun ngantos panjenengan kita semua dijauhkan dari penyakit metengkreng. Apalagi melecehkan atau apa ya lah ini gambarannya artinya kita ini ngapunten bapak-bapak ibu-ibu kalau yang sudah biasa berkecimpung dalam dunia
ngurusi orang banyak, panjenengan pun mudah sakit hati. Karena apa? Karena nabi saja, rasul saja diilok-ilokno. Nggih, diilok-ilok. Napa diilok? Dilecehkan, dibully. Ya ini kita sudah berapa ayat coba? Dari mulai ayat 1 Al-Baqarah ngantos ayat 104, 105 sekarang itu berapa ayat juga yang menunjukkan kalau para nabi dan rasul itu oleh umatnya selalu dikuyo-kuyo. Ya, terutama Bani Israil, bukan hanya dikuyo-kuyo, bahkan dibunuh. Kanjeng Nabi juga begitu. Jadi kalau panjenengan mau salah satu kitab ya, karangan As-Sulami itu cerita-cerita sedih Rasul mulai kecil sudah ditinggal ayahnya usia berapa dalam kandungan, Bu? Usia pinten dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya? Masih dalam kandungan. Terus setelah lahir ditinggal ibunya usia berapa tahun? Ya, itu dalam perjalanan mau ziarah ke makam ayahnya, tahu-tahu ibunya segera kan langsung wafat. Bayangkan usia 4 tahun sudah yatim piatu. Kemudian dirawat oleh mbahnya, ya kan, kakeknya. Dirawat juga oleh pamannya. Mantun ngoten ya hidupnya juga ya angon wedhus, ya kan. Ya, kemudian ya jenah ya itu. Kemudian sampai ya untung ada janda yang luar biasa. Sinten, Bu? Siti Khadijah. Luar biasa itu. Ya pertamanya ngenger nang itu Siti Sayyidah Khadijah itu menjalankan usahanya. Tahu-tahu Siti Khadijah melihat, waduh, ini kok perjaka menjalankan usaha dengan jujur sehingga tidak ngutil. Nah, ini hati-hati yang diamanati jualan pun ngutil. Nah, nilulah Rasulullah. Setelah dilihat bagaimana kredibilitas dan kejujurannya, akhirnya Khadijah menawarkan diri. Terus pundi Muhammad, seandainya saya jadi suamimu, jadi istrimu, kemudian panjenengan dados suami. Ya. Makanya kalau yang joko-joko oleh janda pertama ya alhamdulillah pun mikir. Dan selama nikah dengan Khadijah, karena saking cinta dan saking baiknya Khadijah, tidak punya kepikiran Rasul itu nikah lagi. Ya. Sama dengan Sayyidina Ali, ketika masih punya garwo Sayyidah Fatimah, selama itu Sayyidina Ali tidak punya kepikiran nikah malih. Jadi ternyata ngapunten, ibu-ibu yang sangat baik itu membuat kesan suami itu luar biasa. Sampai ada hadis pamal hub ila limah bubil awal. Ketika Rasul diiri oleh Sayyidina Aisyah, dispun di Nabi wong Khadijah sudah wafat, kepanjenengan selalu memuji-muji. Akhirnya Rasul mengumumkan pamal hub ila limah bubil awal. Memang tiada cinta selain cinta pertama. Jadi memang ini juga itu ada romantisnya juga itu cerita-cerita Rasul itu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.